urunge tekamang sing ake puji syukur no akhirat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Catur Insan Cendekia dari Prodi Komputerisasi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Anggaris Alamsyah. Nama saya Adi Leo Ferdinand. Ya. Nama saya Limbong Aprilina. Nama saya Ferdinando. Nama saya Agus Alifin. Tujuan kami di sini ingin mempertanyakan tentang Masjid Agung Cirebon. Sejarah masjid Iya, itu ya. sejarah. Langsung mulai. Pertanyaan yang pertama ada, bagaimana awal mula berdirinya Masjid Agung? Tadi kita duduk di Masjid Agung, namanya Masjid Agung Sang Cipta Rasa, atau bisa saja disebut Masjid Agung Pakungwati Cirebon. Ya, ada dua nama tuh. Ada yang menyebutnya Sang Cipta Rasa, ada yang menyebutnya Masjid Agung Pakungwati Cirebon. Kalau berbicara Masjid Sang Cipta Rasa berarti punya makna, di sana ada tujuan. Kalau berbicara Masjid Pakungwati Cirebon berarti berdasarkan tempat, karena tempatnya di Pakungwati Cirebon. Ya, jadi keraton dulu yang di Cirebon itu namanya Keraton Pakungwati Cirebon. Nah, maka masjidnya pun sama namanya seperti nama keratonnya, yaitu Pakungwati Cirebon. Karena zaman dulu nggak ada keraton Kasepuhan, nggak ada keraton Kanoman, keratonnya cuma satu, Keraton Pakungwati Cirebon. Nah, kalau berdasarkan tempat namanya itu. Kalau berdasarkan tujuan tadi, Sang Cipta Rasa. Sang itu agung, cipta itu diciptakan, rasa itu maksudnya untuk digunakan. Karena rasa itu tidak bisa didefinisikan. Ya, hanya bisa digunakan, hanya bisa dirasakan. Ada definisi asin, ada definisi manis, ya kan? Manis itu gula misalkan. Ya, apakah memang yang manis itu cuma gula? Ya, madu manis padahal bukan gula. Semangka manis padahal bukan gula. Makanya susah untuk didefinisikan. Tetapi hanya bisa dirasakan. Nah, Sang Cipta Rasa itu apa? Masjid yang agung, yang sengaja diciptakan, yang tujuannya untuk digunakan. Ya, bukan hanya menggunakan tempatnya untuk ibadah, termasuk itu kan ya, rasanya pun harus kita gunakan ketika kita beribadah. Gitu ya. Nah, itu namanya. Berdiri pada tahun 1480. Sekarang sudah 2023, jadi kurang lebih 540 berapa? 3 tahun kurang lebih ya. Jadi usianya hampir setengah abad lebih ya, 543 tahun, jadi hampir 5,5 abad. Dan alhamdulillah masjidnya masih utuh, maksudnya masih layak untuk digunakan ya, walaupun usianya sudah ratusan tahun, masih berfungsi maksudnya. Itu yang dirikan dulu pada zaman Syekh Syarif Hidayatullah ya. Kemudian Syekh Syarif Hidayatullah nunjuk arsiteknya pada waktu itu Sunan Kalijaga. Jadi yang jadi arsitek pembuatan Masjid Agung Sang Cipta Rasa itu Sunan Kalijaga. Pemrakarsanya Syekh Syarif Hidayatullah, di samping beliau sebagai seorang wali juga seorang pemimpin, maksudnya seorang raja, seorang sultan, memiliki kekuasaan. Nah, memerintahkan kepada Kanjeng Sunan Kalijaga ya untuk menjadi arsitek membangun Masjid Sang Cipta Rasa. Nah, yang bangun 500 orang tukangnya, maksudnya dari Cirebon, dari Majapahit, dari Demak. Tuh, ada pribumi asli Cirebon, pribumi asli Majapahit, dan dari orang Majapahit dan dari Demak. Jumlahnya 500
orang, dibangun hanya dalam waktu 1 malam. Masjid Agung Cirebon merupakan perpaduan antara unsur bangunan Apanya? unsur bangunannya tuh. Ya, Perpaduan dari ada yang mengatakan apa tadi, Arab, Cina, kemudian apa, Jawa gitu kan ya. Ada yang nantinya lari perpaduannya macam-macam kalau orang berbicara. Tapi intinya yang kita lihat nih Masjid Agung Sang Citra Rasa. Intinya masjid itu coba kita lihat dari luar. Ya, kayak masjid kayak pada umumnya bukan? Enggak kan ya? Kalau umumnya masjid itu kan ada kubah bentuknya apa? Bulat. Ada apa kemudian apa namanya? Pilar ya, apa bukan pilar apa? Menara. Itu kan identiknya apa? Masjid. Di Timur Tengah kan begitu. Banyak pilar, banyak menara, kemudian apa? Ada apa? Kalau masjid kan enggak. Bentuk atapnya limasan. Ya, di dalam masjid bentuknya kan seperti joglo ya, begitu ya. Nah, kemudian bangunannya tersusun dari bata-bata apa? Merah. Itu menunjukkan khas orang Jawa, betul tuh. Kalau bata-bata apa? Merah. Ya, karena orang Jawa identiknya dengan bata apa? Merah. Ya. Kemudian tidak ada tulisan kaligrafi satu huruf pun yang ada yang nempel di tembok-tembok apa? Masjid. Kalau sekarang kan kalau bikin masjid tulisannya kan langsung jelas gede kan? Ya, ada tulisan apa? Kaligrafi gede, la ilaha illallah, ada tulisan apa gitu kan ya? Itu kan kaligrafi. Nah, di masjid tidak ada menempel satu huruf pun. Kenapa wali bikin seperti itu? Nah, perlu diingat, kalau masjid zaman dulu, zaman para wali dibikin masjid bagaimana masjid sekarang, maksudnya ada kubahnya, ada menaranya yang apa? Mungkin orang Jawa dulu ini apa? Iya kan? Ini apa nih gitu kan, bangunan apa? Sehingga dibikinnya seperti bangunan apa? Ya joglo seperti itu, karena orang Jawa nggak aneh jadinya, mau masuk tuh nggak aneh gitu tuh, nggak ngerasa asing dengan apa bangunan itu. Ya, justru kalau bangunannya misalkan seperti bangunan yang ada di Timur Tengah, seperti bangunan mungkin kan nggak berani, takut atau gimana gitu kan kalau mau masuk apa masjid. Kalau ini sebagai daya tarik sebetulnya, jadi orang masuk tuh ya akhirnya apa, nggak ada perasaan gimana ini apa gitu tuh, enggak. Jadi kalau diajak tuh, makanya apa yang dibawa oleh para wali dari sana ke sini tuh agama, paham nggak? Jadi Islamnya yang dibawa. Ya, tradisinya masih menggunakan tradisi lokal, cuma digabungkan, disatukan dengan tradisi. Islamnya menyatu dengan tradisi, bukan menghilangkan tradisi kemudian diganti apa? Islam, bukan. Luwesnya para wali dulu begitu. Makanya jangan aneh kalau di sini ada 7 hari, 40 hari kalau orang meninggal, ya, ada 100 hari, ya, kemudian ada apa? 1000 hari, ya, kemudian ada mendak tahun dan sebagainya. Itu kan dari yang sudah ada, iya kan? Dari yang sudah ada kan begitu. Tradisi kebiasaan orang-orang apa? Jawa ketika ada orang apa? Meninggal. Tapi dimasuki Islam. Ya, makanya apa? Kumpul-kumpul yang dibaca tahlil la ilaha illallah, kan gitu ya. Tadinya mungkin ngobrol gitu kan ya, ngumpul-ngumpul nih, nggak ada yang di apa ya. Nah, Islam masuk, dibaca surat Yasin misalkan, dibaca surat apa atau pembacaan apa, tahlil, tasbih dan sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan apa? Memasukkan unsur agama ke dalam unsur tradisi. Makanya apa, di Jawa termasuk yang kuat mengakar antara agama tradisinya tuh. Misalkan kayak kiai ya ikut acara tradisi, misalkan mbah sunah, iya kan? Nah, orang yang memiliki tradisi kalau ada acara pasti ngundang kiai. Nah, itu akhirnya apa? Saling apa? Saling menyatu antara agama dengan tradisi. Nah, itulah yang dilakukan oleh para wali dulu. Jadi bukan membenturkan agama dengan tradisi. Makanya ada kaidah al-adatu muhakamah. Jadi adat itu sebetulnya bisa dijadikan hukum manakala tidak bertentangan dengan syariat. Kan gitu ya.
Nah sekarang menuju hari kumpul-kumpul orang baca la ilaha illallah, bertentangan nggak dengan syariat? Bertentangan nggak dengan agama? Enggak, makanya ya nggak apa-apa gitu tuh maksudnya. Ya kecuali yang bertentangan dengan syariat, itu yang tidak dilaksanakan gitu maksudnya. Ya ada lagi? Ya mungkin itu saja yang bisa kami pertanyakan. Terima kasih semua informasinya. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Terima kasih juga waktunya sudah meluangkan. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.